Tapi sebelumnya kami akan mengundang terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Maya Mardiana Marx selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Kami silakan Ibu. Waduh, cantik sekali nih. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Kemarin mudik gak Bu? Nggak mudik kan ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik, Ibu Maya ini dari tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan ya, atau di Sperindak. Ini banyak sekali juga nih untuk Bapak juga Ibu yang mungkin ingin bertanya atau bertanya-tanya tentang dari di Sperindak ini berkaitan dengan UMKM nih, khususnya di tengah pandemi, apa aja sih program kegiatan dari di Sperindak itu sendiri gitu Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua dan semua hadir Mbak Dodi ya, Mbak Sizi. Ya. Pertama-tama mengucapkan dulu selamat ulang tahun ya. Iya betul. 60 buat BJB. Semoga semakin sukses dan Amin. tentunya mampu mewujudkan visi negeri. Terkait dengan apa yang tadi menjadi topik hari ini, di Sperindak mungkin melanjutkan ya apa yang tadi sudah disampaikan Pak Deden. Oke. Kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hulu dan hilir. Jadi hulunya itu di perindustrian bagaimana menciptakan produk, di mana produk ini secara kualitas harus memadai, kemudian juga tentunya secara kuantitas. Nah, ini sesuai dengan visi dan misi KDH yang baru sekarang, khususnya di misi ketiga. Jadi bagaimana meningkatkan ekonomi, mempunyai nilai tambah dan tinggi, sehingga khususnya juga di sektor ekonomi kreatif. Tentu di dalamnya ada program dan kegiatan. Nah, program kegiatan di unsur-unsur ekonomi ini di setiap dinas tentu pasti ada yang berkaitan dengan ekonomi ya. Contoh tadi dengan dinas UMKM. Nah, kita mempertahankan bagaimana caranya bisa bersinergi dan estafet kerjanya berjalan. Nah, kalau tadi di perindustrian tadi kita menciptakan sebuah produk bagaimana berkualitas. Nah, tentunya ada program kegiatan yang harus mendukung terkait dengan pembinaan, fasilitasi dan lain sebagainya. Kami sudah mencoba menyusun di tahun 2021 ini dengan melihat potensi dari UMKM yang ada di Tangerang Selatan. Memang kalau dari dasar data yang ada, kurang lebih hampir 60% bergerak di bidang produk makanan dan minuman, Sizi. Gitu. Jadi kita juga fokus di sana. Kemudian nanti setelah tadi UMKM mungkin sudah menciptakan wirausaha baru, dibantu permodalannya tadi oleh Pak Dodi dan teman-teman BJB. Tentunya kita juga harus bagaimana caranya mengusung produk ini sampai ke levelan tertinggi, ya, digunakan paling tidak oleh Tangerang Selatan sendiri. Terus yang bersifat nasional, ya ujung-ujungnya sampai ke tingkat ekspor. Jadi tugas kita adalah bagaimana menciptakan produk ini berkualitas dan juga cukup secara kuantitas juga. Banyak program dan kegiatannya sudah ada. Kalau nggak salah di perindustrian ini di tahun 2021 ada sekitar 14 kegiatan. 14 kegiatan. Contohnya misal dari sisi kemasan, kemudian dari sisi standar pangannya, kemudian SNI, kemudian juga GMP, ya, HACCP, itu berkaitan dengan produk-produk makanan, bagaimana agar bisa terstandarisasi, ya. Kemudian perlu komitmen tapi di sini dengan para IKM atau UMKM yang mau masuk ke level tersebut. Jadi kami memfasilitasi, tetapi juga perlu kerjasama. Artinya mau. Contoh untuk di GMP, ini bukan hal yang gampang. Karena GMP ini adalah sebuah standar yang bersifat internasional dan harus ada kemauan dari teman-teman UMKM itu sendiri. Posisi kami di sini tentu membina, memfasilitasi, sehingga manakala nanti tujuannya sudah tercapai ya akan dinikmati oleh para UMKM itu sendiri dan tentunya mempunyai nilai atau daya ungkit buat ekonomi Tangerang Selatan. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah di industri ini kualitas produk terbentuk, terjaga, kami mempunyai database yang baik, kemudian tentunya lari ke unsur perdagangannya. Bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana caranya menangkap tren keinginan dari pasar. Kemudian ketika butuh modal, saya colek Pak Deden.
dengan BJB. Kira-kira bisa sejauh mana membantu mereka sehingga tingkatannya bisa sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi levelan UMKM dari bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa kita capai. Oke, Ya. baik, itu dia ya. Dan mungkin tadi telah disampaikan juga oleh Ibu Maya ini di sini mengenai kegiatan yang banyak sekali. Salah satunya adalah tentang di kemasan ya. Ya. Mungkin di kemasan ini sendiri apa sih yang dapat dikembangkan nih saat seperti ini gitu, kondisi seperti ini gitu, sehingga dampaknya ini bisa langsung dirasakan sama pelaku usaha nih. Ya. Kira-kira kemasan yang seperti apa nih perkembangannya gitu? Ya. Di masa pandemi ini ya ada banyak perubahan ya dari sisi konsumennya itu sendiri sehingga para produsen, pelaku usaha harus mampu menangkap perubahan. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman UMKM, mungkin ini bahasa yang sering saya sampaikan, Betul. kita harus 3A gitu saya bilang. Apa tuh? Harus adaptif, artinya kita harus dengan kondisi yang ada sekarang ini ya memang harus beradaptasi gitu kan, nggak bisa lagi mengeluh. Kemudian juga dia harus mahir ya, kemudian mahir mengelola perubahan-perubahan yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang ada. Nah, salah satunya adalah masalah kemasan. Kita tahu produk kita sudah cukup banyak lah yang berkualitas, tapi istilahnya segala sesuatu ya juga perlu dilihat penampilannya. Kita kalau membeli sebuah barang sebelum tahu isinya, pasti juga kita akan lihat dari tampilannya dulu. Betul. Jadi kemasan itu bagian penting dari seluruh produk. Nah ini mungkin yang terus menerus mungkin dari beberapa tahun lalu sudah kita kenalkan kepada teman-teman dan alhamdulillah makin kesini kalau menurut saya mudah-mudahan sama dengan apa yang dilihat oleh masyarakat makin bagus kaitan dengan kemasan-kemasan yang ada di Tangerang Selatan sehingga mudah-mudahan menjadi pilihan. Nah kemasan tidak hanya sekedar kemasan tetapi ada kaidah-kaidahnya di sana. Misalnya bagaimana produk ini tampak rasanya tampak enak gitu. Betul. Dengan cuma melihat kemasan. Kemudian tampak hygiene, tampak sehat, tampak berkualitas. Nah, itu perlu dari sisi desain, kemudian filosofi. Nah, teman-teman ini jadi kami mencoba menyusun di dalam kegiatan-kegiatan kami untuk memudahkan atau memberikan fasilitasi terhadap para UMKM mendapatkan informasi ini. Sebetulnya dari Kementerian Perindustrian sudah memiliki beberapa program. Salah satunya adalah terbentuknya rumah kemasan. Jadi di Indonesia ini sudah ada 25 rumah kemasan. Salah satunya di Banten. Jadi untuk Tangerang Selatan ini bisa memanfaatkan rumah kemasan yang ada di Banten. Kita sudah pernah mencoba kerjasama. Kalau nggak salah teman-teman UMKM di kita juga sudah banyak yang kita fasilitasi. Dan tadi balik lagi ke komitmen ya harus mau merubah, mendengarkan, kemudian melihat tren dan ujung-ujungnya ya nanti kan hasilnya akan dilihat juga. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman UMKM yang ada di sini baik yang secara offline maupun online ini salah satunya bisa sebelumnya coba di slide sebelumnya ada link yang bisa menghubungkan dengan rumah kemasan. Ya, kami bisa bantu untuk fasilitasi. Memang ini kegiatan pusat, tapi tugas kami di daerah adalah memfasilitasi teman-teman UMKM dan IKM yang ada di Tangerang Selatan ini bisa mendapatkan akses dengan mudah. Syukur-syukur nanti mendapat fasilitasi dan nanti kita bisa lihat hasil akhirnya ya sampai ke yang kita harapkan adalah mempunyai daya ungkit terhadap ekonomi. Gitu. Itu dia. Dan mungkin untuk pelaku UMKM zaman sekarang sih soal kemasan ini udah pada bisa berkreasi ya Bu ya. Betul. Sangat kreatif ini untuk kemasannya, ada yang bisa didaur ulang. Ya, nah sekarang betul Mbak, jadi keingetan soal daur ulang. Jadi sekarang itu eco-friendly ini menjadi tanda petik nilai jual yang lebih tinggi. Betul. Jadi ketika orang menggunakan suatu produk ternyata ini adalah ramah lingkungan. Punya nilai plus gitu, jadi mempunyai nilai promosi lain. Kemudian juga dari sisi warna, kemudian tulisan, karena ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Mudah-mudahan sih makin ke sini kita para produk atau pelaku usaha makin bisa memahami ya, bahwa itu adalah bagian penting dari sebuah kualitas produk.
Semoga bisa beralih juga ke kemasan tersebut ya untuk Betul. semuanya ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masih melanjutkan talk show sesi hari ini ya, dan di sini juga masih hadir Bapak Deden dan Pak Dodi. Pak Deden nih, saya mau bertanya dulu sama Pak Deden, ini kan dari tadi Ibu Maya udah menyampaikan banyak sekali ya mengenai UMKM juga, mengenai kegiatan-kegiatannya juga, ada 14 ya Ibu ya. Kurang lebih 14 itu hanya yang ada di kami, tapi kami juga akan berkoordinasi dengan pusat maupun provinsi, di mana mereka juga banyak program-program yang bisa disinergikan dengan kami. Jadi 14 itu minimal ya. Minimal ya, tuh banyak. Berarti di sini untuk pelaku UMKM pun tadi yang sudah Bapak sampaikan juga banyak sekali ya. Dan mungkin untuk dari Bapak Deden sendiri ini, apa sih jenis usaha yang berpotensi apa namanya buat apa ya, usaha yang besar tapi membutuhkan tenaga dan waktu yang kecil. Nah,